Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Semoga nih teman-teman yang udah gabung di ruang Zoom ini, semoga selalu dalam keadaan baik semuanya, sehat semuanya, dan berlimpah rizkinya. Amin ya. Amin. Amin. Nah, Amin. malam ini spesial nih ya. Ini suasananya berbeda nih, Mbak. Suasananya berbeda nggak kayak biasanya sebelum-sebelumnya. Mungkin malam ini kita lebih santai nih teman-teman ya. Jadi dan spesialnya malam ini kita akan sharing nih ya, bukan saya sebenarnya, Mbak Rita yang mau sharing. Jadi kita mau mendengarkan nih sharing yang luar biasa dan mungkin ilmu-ilmu banyak sekali yang mungkin akan dibagikan sama Mbak Rita yang luar biasa malam ini. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang belum kenal sama Mbak Rita, Mbak Rita ini adalah owner dari PT Asa Prima Niaga dan juga beliau ini adalah Menteri Amal Usaha Sukses Berkah Community. Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam gimana warahmatullahi. kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. sehat. Siap ya, ini malam ini kita ngobrol sambil sharing sama teman-teman yang ada di rumah nih, yang di ruang Zoom ini. Iya tok pokoknya. Iya. Bilang iya dulu. Iya dulu. Mau bro, bilang iya dulu. Yes. Wah, itu suaranya Barita itu kayak gitu tuh ya. Nah, jadi teman-teman mungkin saya ceritakan sedikit ya. Jadi nanti kita akan share gimana sih perjalanan Mbak Rita ya. Mungkin di bisnisnya, kemudian akhirnya beliau bisa umroh. Dan luar biasanya beliau juga sudah mengumrohkan karyawan-karyawannya. Nah, penasaran kan nanti gimana ilmu nih yang akan di-share sama Mbak Rita sehingga beliau bisa mencapai hal-hal itu. Pokoknya ikut terus ini sampai selesai. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, Mbak Rita, judul kita malam ini kan Apa? kamu Kamu adalah kamu adalah magic. magic. Nah, ini Kamu saya adalah magic. yang saya tahu kan semua yang kau lakukan is magic Oh, ya gitu. lagu ini siapa kuwi, Mas? Lagu salah satu band ya. Kalau kita kan taunya magic itu kan apa ya? Sulap mungkin ya. Sulap itu magic kan kayak gitu-gitu. Mungkin saya mau tanya nih. Ini kan judulnya dari Mbak Rita ini sebenarnya teman-teman. Jadi saya mau tanya dulu nih, sebenarnya definisi magic menurut Mbak Rita itu apa sih, Mbak? Ya tadi Mas Luhur merasa kalau magic ya? Nah, gimana itu? Mas Luhur rasa nggak pernah Ah, terasa nggak tiba-tiba datang ke dunia? merasa tiba-tiba datang ke Apa dunia. merasa datang ke dunia gitu loh? Ada rasanya nggak? Tahu nggak? Rasanya datang ke dunia. Heeh, Ya pas lahir itu ya heeh. maksudnya. Iya, kerasa nggak? Ya kerasa, Hah? kerasa toh lahir maksudnya. Ya, tahu Pas waktunya gitu. Rasanya lahir itu gimana gitu. oh Tahu-tahu rasanya. tua gitu kan? Tahu-tahu lahir, tahu-tahu Eh, tua itu magic ya? ya magic sih itu Iya sih itu. sesuatu. Jadi Mm, menurut saya magic itu apa ya? Jadi mm, segala hal yang datang ke diri saya itu magic. mm. Jadi saya ketemu Mas Luhur ini magic ya. Jadi studio SPC ini juga magic ya Mas. Iya. Kita ngerasain nggak? Iya sih, 2 hari kemarin kita nggak punya studio kan? nggak punya. Alhamdulillah tiba-tiba Tiba-tiba lengkap ya. lengkap, ada ini ada itu. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang dari kota-kota mana kalau ke Jogja wajib mampir ya, Pak. Wajib mampir ya. Jadi wajib mampir ke Nah, studio SPC. nah, Basecamp SPC ya basecamp sebenarnya. SBC ya. Jadi teman-teman bisa sekali mampir sini. Nah, dilanjut, Pak. Jadi, Nah, ini saya masih bingung ini masalah magic ini. iya jadi Nah, bisa dijelaskan, Mbak, gimana sih, Mbak? jadi magic tadi karena judulnya kamu adalah magic berarti Mm-mm. saya magic, Mm-mm. Mas Lur magic, Teman-teman juga, teman-teman juga magic ya. oke. Cuma kita nggak sadar gitu aja. Mhm. Jadi menurut Mas Lur tadi magic itu sulap ya, Ya, ya kita kan? kan taunya itu ya, gitu. Ya. Jadi menurut saya juga itu. Jadi magic itu simsalabim. Jadi ya Allah saya minta ini celing ada gitu. Oke. Jadi itu percayanya apa langsung gitu ya? Enggak ya. Jadi Mhm. mungkin saya cerita masa kecil ya. Jadi Boleh ini perjalanan magicnya perjalanan ya. Mbak Jadi Rita ini kenapa kok gimana? saya merasa hidup saya itu ya tadi benar-benar magic ya. Jadi mungkin dari sekarang saya bisa bilang magic, tapi setelah saya lihat, oh ternyata dari kecil itu saya sudah mengalami kemajikan yang tidak saya sadari. Oh, ternyata dari dulu udah ngalamin gitu kan ya. Cuma Oke. sekarang udah tahu, oh magic itu seperti ini toh. Oke, Oh oke. ternyata kita itu bisa menciptakan magic toh. Nah, itu ya. Jadi Hmm. eh, Jadi gimana ceritanya dari dulu nih? dari umur berapa ya? Umur saya ingat ingat sekali ya 5 tahun itu TK ya. Jadi Hmm. TK eh, saya itu ketinggalan jajan ya. Jadi Hmm. saya berangkat sekolah nggak bawa sangu,
sampai sekolah kan waktunya apa? Sampai sekolah biasanya teman-teman lihat jajannya apa jajan, ternyata saya nggak bawa jajan. Terus saya pulang. Saya pulang dan ternyata di rumah itu jajannya sudah dimakan adik saya. Oke. Ya, jadi mungkin informasi aja. Jadi untuk membeli jajan aja itu mungkin ibu saya sudah susah ya. Jadi untuk membeli lagi itu dia nggak punya. Akhirnya saya berangkat lagi ke Iya. sekolah dengan saya cuma bilang gini, ya Allah, aku nggak bawa jajan nih, Iya. gitu aja. Cuma gitu, ya Allah, saya nggak punya jajan nih. Ya udah saya sekolah lagi, wis rak popo gitu. Terserah nanti yang akan terjadi. Saya cuma ternyata ketika saya sampai kelas itu saya sudah disiapkan jajan banyak sekali oleh teman-teman saya. Jadi kan Oh, ketika oke. saya pulang, teman-teman saya tahu nih, saya mau ngambil jajan, tapi saya nggak bilang jajan saya ketinggalan. Dan di rumah nggak ada jajan lagi, dan saya kembali ke sekolah lagi. Dan ternyata di meja saya itu sudah banyak jajan, gitu ya. Jadi benar-benar, kan saya bilangnya cuma ya Allah, ya udahlah jajannya udah dimakan adik gitu, Ya. udah gitu. Nanti yang terjadi ya pastinya saya mau nggak malu ya nggak bawa jajan. Ternyata di mana di sekolah sudah disediakan jajan. Jadi alhamdulillah punya orang tua ya tadi, karena keadaan yang memang bisa disebut kurang ya. Tapi menurut mata telanjang ya, tapi menurut saya orang tua saya itu kaya sekali walaupun bukan dari ekonominya ya. Iya. Jadi dia cuma selalu pesan ibu saya itu kalau minta apa-apa sama Allah, cuma gitu aja. Jadi benar-benar Allah gitu ya. Jadi benar-benar waktu kecil kan kalau minta apa-apa Allah itu. Pernah lagi kejadian ketika ambil rapot itu, jadi bapak saya kok seneng gitu. Bapak kok seneng apa gitu. Kamu ranking 1 ya ta gitu. Itu kelas 2 SD ya. Jadi saya ya mungkin bisa dibilang anak yang punya ingatan yang Bapak senang kenapa? Oh, kamu ranking 1. Ranking 1 itu apa, Ton? Ranking 1 itu kamu pinter sendiri. Oh, berarti saya bilang, oh saya harus jadi ranking 1 untuk menyenangkan orang tua karena tadi orang tua saya sudah keadaan situ, jadi dia cuma bisa disenangkan. Terus kalau mau pinter, piye Pak? Gitu saya tanya. Ya minta Allah aja. Gitu. Bukan nyuruh belajar ya? Enggak. Jadi bapak saya enggak minta suruh belajar gitu. Enggak. Minta Allah aja gitu. Nanti bisa tanya ibu saya, Mbak Rita sekolahnya, ya saya memang mau belajar gimana ya, saya nggak punya buku Mas. Jadi bapak saya nggak punya uang untuk membelikan buku. Oke, cara fasilitas nggak ada. gitu ya. Jadi benar-benar minta Allah. Jadi kalau mau ulangan, ya Allah besok ulangan bagaimana? Saya diam ya Allah. Nanti ada teman pagi itu, teman-teman pada main itu belajar. Saya belajar dan saya coba bilang, ya Allah ini buku pinjaman loh ya Allah. Iki aku kudu cepet iso masuk gitu kan. Jadi saya kalau mau berdoa itu benar-benar mau belajar tuh, ya Allah ini buku cuma 15 menit ya Allah gitu. Jadi benar-benar saya pakai itu ya itu nggak tahu ya, alhamdulillah ya bisa. Ranking 1 ya. Iya, ranking 1 2 3 itu alhamdulillah sampai kuliah ya. Terus pernah karena belum belajar gitu kan. Ya Allah, iki belum pinjam buku, ini besok ujian, ini gimana ya Allah. Besoknya tahu nggak apa yang terjadi? Nggak jadi ujian. Jadi benar-benar, ini ujian yang nggak jadi, malah nggak jadi ujian. Berarti saya benar-benar percaya dengan tadi magic tadi, benar-benar minta dikasih itu ya. Jadi itu kan anak kecil ya, jadi belum ada uangnya, jadi benar-benar luar biasa. Jadi kan salah satu contoh Mbak ya. Kan kemarin jadi teman-teman saya sempat ngobrol sedikit sama Mbak Rita. Ada cerita yang menarik itu Mbak yang tentang adiknya kesetrum itu. Oh iya. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Itu saya kelas 3 SD. Jadi saya kelas 3, adik saya kelas 1. Itu kita jalan-jalan ke taman kota. Taman kotanya itu jaraknya hampir 3 atau 5 kilo, pokoknya jauh lah. Itu adik saya kesetrum di taman kota. Jadi kita main-main terus adik saya cari jangkrik, itu pegang di kabel. Akhirnya adik saya kesetrum, semaput di situ, pingsan ya. Semaput pingsan. Luar Jawa nggak tahu semaput itu pingsan. Pingsan. Terus kan itu saya cuma gini, ya Allah, iki adikku mati iki ya Allah gitu Pak. Begitu.
Tapi saya nggak mau karena ya Allah saya nggak mau adik saya mati karena saya tadi berangkat dia hidup itu kan anak kelas 3 SD ya bahasa. Terus saya lari ke taman kota itu ada tukang becak saya bilang Pak itu tolong adik saya Pak gitu. Tolong adik saya mau cari bapak saya gitu. Saya lari itu berapa ya? 3 kilometer tadi ya. Anak 3 SD lari 3 kilometer tanpa berhenti. Luar biasa. Tanpa berhenti terus saya di perjalanan cuma ya Allah ini pokoknya selamatkan kembalikan nyawa adik saya nggak tahu kan karena saya lihat dia sudah kaku karena kan kita tahu ya kalau anak kesetrum saya walaupun kelas 3 tahu nggak boleh disentuh jadi saya langsung lari tinggal lari saya cuma pesan sama Pak tukang becak tolong dilihatin adik saya terus saya ke mana ke rumah itu saya masih 500 meter tuh saya teriak Bapak tolong adik saya kesetrum gitu ya jadi ibu saya sama bapak saya masih sarungan itu kita bertiga lari lagi lari itu benar-benar kekuatan yang anak kalau sekarang ya anak kelas 3 SD lari lagi ke tempat yang adik saya kesetrum ternyata adik saya sudah nggak ada di situ udah diangkat terus saya tanya tukang kan itu jadi rame kan jadi kerumunan karena ada anak kesetrum katanya adik saya sudah dibawa ke rumah sakit dan selamat terus saya pulang lagi karena sudah ramai saya pulang lagi ke rumah ya jadi saya 3 kali PP itu belum kerasa besoknya nggak bisa jalan jadi benar-benar itu saya cuma doa saya ya Allah selamatkan adik saya seperti itu ternyata ada kabar jam 8 itu adik saya selamat diselamatin dibawa tukang becak terus dengan tangan gosong ya jadi saksi hidupnya masih ada itu kalau mau Mbak Rita ceritanya saksi hidupnya adik saya tangannya sekarang yang jempol tinggal separuh karena gosong jadi dulu segini gosong semua jadi saya cuma doa nih ya Allah tolong kembalikan adik saya nih saya tanggung jawab ke orang tua saya gitu yang saya yang acak itu benar-benar itu syukurnya tadi benar-benar magic saya lihat itu benar-benar keajaiban yang keajaiban dikembalikan nyawa ya karena kalau normalnya kan itu bapak saya kan protes ya ke PLN ini kok nggak aman ya dipegang aja kelupas gitu kok nggak aman wah anak bapak itu hebat loh harusnya itu 3 detik kalau nyetrum itu wis lenyap gitu malah dengan meninggal karena tegangan tinggi kan Pak jadi benar-benar kita cuma pasrah ya Allah kembalikan gitu tadi magicnya itu saya yang rasakan magicnya saya besoknya ya 3 kali bolak-balik itu nggak capek nggak ada rasa capek sedikit pun iya kan sekali jalan 3 kilo 3 kilo gitu itu dalam waktu hitungan nggak ada jedanya kan ke sana gitu benar-benar nggak ada capeknya nggak kerasa. Nah sekarang kesimpulannya nih Mbak kesimpulannya magic itu kan ilustrasinya magic itu kalau saya yakin ya yakin berarti saya yakin Allah lindungi saya yakin Allah cukupi saya gitu ya jadi benar kan tadi saya nggak punya jajan dikasih jajan saya nggak pinter nggak punya buku ketika saya yakin Allah bisa memintarke nggak usah sinau nanti ini skip kalau untuk anak-anak ini dewasa semua Pak alhamdulillah yang nonton dewasa nanti ke anaknya minta Allah gitu ya jadi benar-benar dari kecil saya mungkin punya keyakinan ya jadi Allah itu benar-benar ketika kita yakin Allah akan tolong kita kan itu belum punya rumusnya kan alhamdulillah tambah gede itu ketemu clue-nya jadi waktu kecil itu yang menanamkan memang orang tua Mbak ya jadi orang tua benar-benar Allah lah yang mencukupimu jadi malah sampai sekarang itu jangan bergantung dengan orang tua itu bapak saya itu benar ya bapak ini kan rak duwe apa-apa kowe emang kok nek kamu kalau nanti bergantung sama orang tua malah sekolahmu ya cuma paling ini bapak saya itu jualan jadi jualan sepatu di pasar
biasa. Jadi jualan sepatu, jualan ayam, itu banyak bangkrutnya daripada. Jadi ini luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau saya nangkapnya nih Mbak ya, mungkin teman-teman juga bisa nangkap luar biasa loh cara didik orang tuanya itu umur segitu ya 4 tahun misalnya TK itu sudah ditanamkan kalau minta apa-apa sama Allah. Kalau kita kadang sebagai orang tua kan ya mau apa ya gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan anak kan. Wis mau apa ayah belikan, mau apa ibu belikan kayak gitu kan mau apa. Jarang banget ini juga pembelajaran tentang tauhid juga kan akhirnya kalau apa-apa itu mintanya ya sama Allah itu luar biasa orang tuanya Mbak Rita itu. Ya jadi ya itu alhamdulillah dikasih orang tua seperti itu tuh harta yang luar biasa juga ya. Jadi benar-benar kalau mau minta itu malah nggak berani ke orang tua. Saya sudah lapar Allah belum ya gitu. Jadi ya Allah itu. Jadi kadang Pak, aku wis lapar Allah itu. Aku sudah lapar Allah minta sepatu. Terus saya pasti bilangnya gini, ya udah ditunggu aja, doakan ibu dapat arisan gitu. Itu saya inget banget. Ibu saya tuh mesti nek dimintain uang, wis minta Allah belum, sudah ya wes, ya mungkin Allah datangnya lewat arisan, tapi sampai sekarang nggak pernah dapat arisan. Ya orang zaman dulu arisan itu kan masih jadi kayak tradisi Iya, gitu jadi kan. Gitu ya. saya sampai ingat sampai ibuku, untung Bu Gigi kita punya Allah ya. Jadi nek aku yakin dengan arisan itu nggak dibeliin sepatu gitu ya. Jadi yakinnya sama Allah gitu ya. jadi saya pernah nggak punya sepatu ya, tadi bapak saya jual sepatu tapi anaknya sendiri nggak pernah dibeliin sepatu. Jadi sepatunya udah rusak. Pak minta sepatu Pak, dagangannya habis gitu. Jadi tinggal sepatu kanan semua gitu. Terus ya itu minta Allah sana. Ya wes, ya udah. Ya Allah minta sepatu. Tahu sorenya itu mbah saya itu kan jaga jadi pesuruhnya orang orang Cina ya. Itu mbah saya bawa sepatu loh. Dan sepatunya itu karena ya orang Cina kaya ya, malah sepatu saya tuh walaupun bekas tapi lebih bagus dari teman-teman saya yang sepatunya baru. Oh, branded lah ya. Malah saya pakai branded. Wah, Rita keren ya aku ngomongin. Sepatu ini dari Allah. Saya mestinya bilang, dari mana Mbak Rita? Dari Allah gitu kan. Anak kecil itu nggak tahu Allah, jadi benar-benar Allah itu ya teman saya apa-apa gitu. Jadi ke Allah dulu. Ya luar biasa loh Mbak. Satu sisi dari segi orang tua Mbak Rita bisa menanamkan hal itu ya teman-teman. Yang kedua ya pemahamannya Mbak Rita sendiri masih kecil, masih TK, bisa memahami hal itu. Sekarang anak zaman sekarang ya nggak semudah itu loh Mbak. Maksudnya kan bahkan dulu kita juga mungkin nggak begitu ya teman-teman. Jadi luar biasa Mbak Rita memang dipupuk dari kecil pemahamannya seperti itu Mbak. Nah sekarang saya mau nanya nih Mbak. Kalau itu kan tadi masa kecil nih. Nah sekarang perjalanan bisnisnya Mbak Rita ini. Mungkin ada cerita-cerita magic kan saya ya sedikit banyak tahu teman-teman perjalanan Mbak Rita dulu beliau sempat cerita dulu sempat jadi karyawan dan juga sempat jualan tahu goreng ya Mbak. Jualan tahu bulat Tahu bulat pernah. keliling itu ya. Oh, itu Banyak gimana Mbak? sebenarnya. Jualan tahu bulat pernah, jualan sembako pernah, jualan apa? Make up pernah, jualan herbal pernah. Jadi ya tadi itu malah apa ya? Alhamdulillah semuanya bangkrut. Waktu itu ya. Waktu itu. Jadi ya itu karena kita sudah tadi ya, kita merasa pinter gitu ya. Terus punya belajar ini. Terus kita malah melupakan ini loh. Jadi saya tadi Mas bilang, Mbak Rita magicnya pernah hilang nggak gitu? Pernah gitu. Jadi saya merasa itu gimana? Ya pada saat itu bangkrut itu ya. Pada saat kok ini jualan ini nggak berhasil, jualan ini nggak berhasil gitu. Kita lihat masa kecil lagi, perasaan dulu tuh nek minta dapet. Ya Allah minta ini dapet gitu. Terus saya cek, ini kenapa ini ya gitu ya. Dievaluasi ya. Dievaluasi ini. ya? Kenapa ini? Kok malah jualan ini kan tadi saya kerja 17 tahun karyawan. Itu kan yang itu enak ya. Jadi karena nggak tahu kan semua dicukupi zona nyaman terus tadi kita pengen tadi zona nyaman kayaknya lihat orang itu kan enak. Jadi pengusaha gitu. Kayaknya enak gitu. Langsung keluar. Tadi kita wes sekolah bisnis ini. Fokusnya ke sekolah bisnis tapi kita lupa nggak tanya Allah dulu. Ini kan langsung apa lihat kita nggak tanya dulu ya Allah
bagusnya itu saya kerja apa, bisnis apa gitu kan enggak. Cuma kalau ada orang nawari Langsung gas. langsung. Lah itu tadi Wah, oke. bilang iya dulu. Iya dulu. Nah itu juga ada tanya dulu ya. Jadi Oke. jangan Eh, ini iya tapi cek dulu. Oke. Jadi sekarang kan saya bilang iya itu sebenarnya sudah tanya dulu kan. Nah itu saya bilang saya tahu bulat itu kan setahun ya hasilnya ya lumayan sih. Cuma hasilnya banyak tapi badannya rusak. Oh, kok Jadi bisa, Mbak? Katanya dulu idola anak-anak tuh. iya, ya kan itu jadi Wang Sinawang ya keluar itu Ah. cantik gitu, tapi kan di dalam kita itu ya jadi kayak Hmm. banyak sih hal-hal karena kita sibuk sibuk tadi kerja ya, karena tadi kita sudah tidak percaya Allah lagi, tapi percayanya pakai uang. Jadi kita Hmm. tadinya uang bisa Bahagiakan. bukan memberi apa saja, jadi menjanjikan kan Oh. beli ini pakai uang, beli ini pakai uang, beli ini pakai uang. Jadi dia eh, realita dunianya kan uang itu segala-galanya. Nah, kita salah ke Allahnya dulu. Oh, harusnya tanya ke Allah dulu ya. Jadi saya mau yang cocok usaha apa, ternyata saya jual tahu kayaknya uangnya banyak. Waktu itu ya. Banyak kan kalau dari hitungan Hmm. hitungan uang kan banyak. Iya. Ternyata setelah dipakai kita pagi sampai sore nggak pernah apa sholatnya kecer gitu gitu kan, sholatnya lepas, Oh. terus kita nggak pernah doa lagi. Yang penting bagaimana ini harus laku, Harus ngomset ngomset gitu. ngomset ngomset besok untuk bayar cicilan gitu. Oh. Nah, itu kan jadi pikirannya cuma uang, cicilan, rekening itu bulet. Tapi saya lupa, ya Allah, badan saya capek ya Allah, gitu kan. Kan sekarang kan kalau sekarang ya Allah saya apa? Kalau pagi sekarang ya Allah, enaknya saya kemana ini ya Allah ini. Oh, piknik baik gitu. Ternyata saya piknik gitu. Jadi jual sembako itu sepertinya banyak. Uangnya seperti banyak. Uangnya sepertinya banyak. Ternyata ini sih Ya karena itu tadi ya. Langsung ya, gas saja, iya nggak kan tanya langsung Allah nggak dulu ya. tanya kan nggak tanya Allah pakai ini apa seneng lihat orang kayaknya sukses enak kita ikut, Oh sukses ya. ini enak ikut. Seorang usaha ini kok kayaknya enak ya. Pakai Kita ikut kayaknya gitu ya. usaha sembako enak ya, ternyata usaha jualan telur enak ya gitu, ternyata telurnya pecah semua pernah gitu kan. Akhirnya tadi kita balik sebentar gitu, balik sebentar diem duduk setelah nggak ya itu nggak punya apa-apa wis lemes gitu kan. Ya tadi ternyata jangan khawatir teman-teman, ketika kita lagi bangkrut-bangkrutnya itu malah itu loh, jadi kita malah bisa berpikir tenang kalau Tenang saya. itu. Oh, malah tenang ya pas Tenang, bangkrut tuh ya. iya Oh. bangkrut tenang rak jawab malah jadi apa ya, saya hanya punya Allah lagi, cuma Allah satu-satunya menang. Jadi saya mulai kembali diem dulu, terus cek kita enaknya bisnis apa lagi ya gitu. Oke. Jadi setelah setahun jadi saya 2012 sampai 2014 itu macam-macam. Terus saya berhenti sejenak, terus saya ditemukan itu tadi saya harus kemana ya Allah. Saya tanya dulu, saya harus bisnis apa ya Allah ini. Dan saya sudah punya Alkes juga sebenarnya, tapi belum ramai karena Asa ini ya, asa. belum pernah. Tapi karena saya jualan tahu, jualan sembako, jualan asa, jadi kalau nggak ada, terus saya berhenti sejenak. Asa juga belum ramai, belum ada karyawan. Saya berhenti sejenak, akhirnya ditemukan. Ya Allah, pertemukan nih dengan orang-orang yang bisa membantu saya lebih baik lagi, terus lebih tadi. Saya kan sudah zaman dulu cilik kayak minta apa-apa dikasih, orang usah gue kerja keras, ini kok mau minta uang sidik lah ibaratnya untuk makan harian ya. Itu aja sampai malam, sampai anaknya nggak keurus. Terus saya kan niatnya keluar kerja kan tadinya mau ngurus anak, ternyata anak saya nggak keurus, nggak ngurus. Jadi saking sibuknya jualan tahu dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Setelah jam 8 pagi mandi, saya nanti keliling nawarin beras. Terus lagi sore nanti ada panggilan, orang minta di vessel. Nanti saya pulang lagi jam 7 malam, badan wis kesel, anaknya minta main, tak marahi gitu kan. Jadi kan malah apa ya? Ini salah pernah karena sadar dia disadarkan anak saya
anak saya tadi bilang, Mama kemana lagi sih? Mama cari uang. Anak saya yang kecil bilang, anak saya kan 2 tahun, 3 tahun. Emang aku pernah minta uang mah gitu. Bilang gitu ya. Jadi emang aku minta uang. Saya langsung deg. Oh, ya. Terus kamu minta apa? Minta mama main sama aku gitu. Saya langsung turun. Ya Allah, iya ya. Kan tujuan saya keluar kerja itu mau menemani dia. Ternyata saya bohong kan. Bahkan mungkin lebih parah ya. Ya lebih kan. Lebih saya malah dulu kerja saya bisa jam 4 itu saya udah pulang. Ini sampai kadang saya jam 9 pulang. Pernah saya malah anak saya dibawa tetangga itu saya malah nggak inget, nggak tahu. Karena saya bangun langsung tidur ternyata anak saya dibawa tetangga tidur di rumahnya. Itu jadi benar-benar lupa segala ya ngerti sendiri kalau kayak gitu sholat lupa nggak? Berantakan lah ya. Ya tambah berantakan. Kadang kan lagi mesel itu Allah Akbar, nanggung ini, engko nek dimarahin ya. Itu jadi benar-benar ya itu tadi anak itu magic ya. Dia 3 tahun lo bisa bilang aku nggak minta uang mah, aku minta ditemenin itu langsung les. Jadi terus kita kembali sama suami, kayaknya kita mundur dulu wis, mundur dulu uangnya wis iso tau ngurip, maksudnya untuk diem dulu gitu ya, diem dulu gini, jangan langsung kesini uangnya diem dulu. Akhirnya ya tadi Mas Lur, tadi yang Mas Lur itu kan jawaban doa saya kan. Gimana itu? Yang ini loh, yang kan saya kan ikut, yang tadi Mas Lur kan bilang ada SMS ke saya kan. Oh ya. Buka ratusan cabang tanpa hutang. Nah, itulah. Jadi saya berdoanya ya Allah pertemukan saya dengan apa orang-orang yang bisa membantu saya karena saya sudah bisnis sendiri, hancur sendiri. Makanya terus pertemukan itu. Nah itu ada SMS-nya Mas Lur. Mungkin teman-teman bingung ya. Mas Lur itu siapa? Itu. Gitu kan. Jadi teman-teman ceritanya dulu sekitar tahun 2014 ya. Itu saya sama Coach Ridwan Abadi, foundernya SBC itu kita sering bikin workshop. Jadi kita keliling ke beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Jogja. Nah, kebetulan saya itu sebagai IO-nya ya, sebagai penyelenggaranya. Nah, Coach Ridwan mentornya. Jadi waktu itu alhamdulillah Mbak Rita ikut ya, ikut acara kita ya. Waktu itu kita bahas tentang itu ya, buka ratusan cabang cabang tanpa hutang. Iya, betul. Kan biasanya saya buka satu cabang pakai hutang, gitu ya. Jadi ini dibalik. Nah, jadi disitulah awalnya ketemu saya ketemu Mbak Rita, kemudian Coach Ridwan ya. Akhirnya bergabung di SBC sampai sekarang. Nah, sekarang kan fokusnya di alat kesehatan, Mbak. Ya, jadi ketika ikut kelasnya CR pertama kali kan itu wirausaha ya. Jadi benar-benar isinya itu BRM ya. Jadi saya ikut kelasnya Mas Lur itu malam karena tadi saya saking sibuknya saya ikut di kelas di Jogja siang ya Mas ya. Karena kan itu WA-nya udah siang kan. Jadi saya langsung ikut tadi pas pas baca SMS tuh cuma saya gini, ya Allah ini jalan nih, ya Allah ini jawaban doa. Langsung saya daftar itu harganya dulu mahal ya Mas ya. 4 juta. Sekitar 4 juta ya. 4 juta loh Mas. Jadi saya nggak pikir banyak uangnya dari mana. Jadi saya cuma bilang sama suami saya, Mas ini uangnya tinggal ini jangan dipakai apa-apa dulu, tak buat sekolah dulu nih. Terus ya gitu langsung jalan suami saya, iya 4,5 juta itu. Itu aja masih pakai kartu kredit ya. Waktu itu ya. Itu nggak ada uang, ya ada uang sih, tapi saya juga itu masih pakai kartu kredit ya saya. Zaman dulu ya. Zaman dulu teman-teman. Zaman dulu. Jadi pakai kartu lah, itu intinya uang ya uang ononone, tapi karena saya gitu kalau saya berdoa langsung ada SMS ini jalan nih. Kalau saya merasa nyaman ya. Saya nyaman terus tak izinkan suami, boleh saya langsung. Jadi langsung terus paginya kita di Solo ya. Jadi Sabtu saya di Jogja, Minggu saya langsung ikut yang di Solo ya. Solo itu langsung pulang dari Jogja saya bawa anak saya. Ya akhirnya tadi ada jalan banyak terus langsung celing itu. Alhamdulillah bisnisnya langsung bertumbuh ya. Ya itu langsung saya mulai jadi tersistem ya. Jadi saya langsung bikin
hire karyawan ya katanya kan Hmm. Dulunya jangan jadi cuman saya berdua. di mobil ya kantornya dulu ya. Kantornya di mobil. Jadi dulu Superman, Wonder Woman ya. Wonder Woman ya, Wonder Wonder Woman. Woman. Akhirnya ya kata atas bimbingan CRA jadi punya super tim tadi. Akhirnya punya sport Super team, tim. terus yang dulu kantornya di mobil, kemudian pindah di rumah biasa, yang sekarang jadi studionya SVC, Ya, ini alhamdulillah. jadi studio SBC. Masya Allah, karena Mbak Rita sudah bikin kantor yang lebih besar lagi, luar biasa punya tim juga luar biasa Mbak ya. Nah sekarang Alhamdulillah. kita ini Mbak, kita udah dengar nih perjalanan magic dari Mbak Rita. Nah sekarang kita ke umroh nih Mbak, Mm-mm. umrohnya. Nah kalau sebenarnya Mbak Rita udah berapa kali umroh Mbak? Udah 2 kali. 2 kali. Besok Heeh. ketiga berarti ya? Amin. Amin. Nah Mbak, kalau Hmm. boleh tahu, menurut Mbak Rita tujuan umroh itu apa? Waktu itu mungkin ada cerita nih Mbak pada saat Hmm. umroh yang pertama kali ini. Umroh yang pertama kali itu tahun berapa ya? Pokoknya setelah setelah itu CRA. Jadi saya setelah ikut kelas CRA kan disuruh bikin itu ya. Hmm. Apa kayak impian gitu Iya, ya, mau goal. apa? Oh, ya. Goal gitu ya. Iya. Saya umroh gitu. Saya tulis Hmm. umroh. Kenapa? Waktu terus terang waktu Hmm. waktu saya ikut umroh itu saya Hmm. belum berhijab seperti terus ya. Jadi saya kadang kalau mau pergi, kalau audiennya pakai jilbab semua, saya pakai jilbab. Kalau nanti Oh, teman-teman nih lepas jilbab, saya lepas itu. waktu itu ya. Waktu itu kan itu Hmm. jadi Hmm. saya tapi punya keinginan itu saya mau pakai hijab gitu ya. Hmm. Cuma tadi lingkungan ya, jadi saya itu tadi nggak Hmm. tahan bulian. Jadi saya nggak tahan. Soalnya teman-teman saya yang pakai hijab tuh, Hmm. saya dulu juga kalau teman-teman pakai hijab, wah wis tobat gitu. Saya juga ikut Hmm. membuli Hmm. gitu. Ah wis tobat saiki bu aja gitu kan. Hmm. Lah saya nggak sanggup dibilang wah saiki wis tobat gitu. Jadi saya lebih baik melepas melepas hijab saya ketika saya ketemu orang saya nggak mau dibilang, "Hei, wis tobat deh." Gitu. Oh Saya gitu nggak ya. mau dibilang, "Hei, ustazah." Gitu. Mau gitu. Jadi Waktu saya itu ya. mending melepas gitu. Tapi saya sebenarnya pengen nih, pengen banget ketika keluar Ber- kerja sebenarnya saya pengen berhijab, tapi Berhijab. ternyata saya bohong lagi. Saya kerja Hmm. kan tadi ya keliling, tadi ya Hmm. sumuk gitu ya. Hmm. Pernah pakai hijab keliling apa? Keliling jualan itu Hmm. sumuk. Aduh, sumuk gitu. Tak lepas lagi. Jadi, Nah, wah, oke. ini kan. Terus saya cuma pengen, ya Allah, tunjukkan nih jalan biar saya pakai hijab terus itu terus ya ada itu nek kalau mau nggak lepas hijab Hmm. itu umroh lah kenapa kok kalau umroh nggak lepas kan kamu malu nek dibilang lo wes umroh kok nggak jilbaban gitu Oh, ya gitu Masya jadi Allah. niatnya masih seperti itu ya jadi niatnya Ah, cuma mau hijaban biar ke sini itu saya ada alasan saya pakai hijab kenapa ya kan wes umroh kok rak hijaban gitu jadi saya punya jadi mau dibilang wes tobat gitu wes kuat gitu ya ya, nah ya, itu ya teman-teman ya alhamdulillah ya sekarang teman-teman sudah pakai hijab semua ya ya, ya, jadi alhamdulillah. wah bos ewe wes hijau panik mosok kita enggak gitu Ah, jadi udah terus saya itu benar-benar yang matching tadi ya hmm. Allah saya mau umroh ya nggak punya uang tadi uang barusan uangnya buat ikut bayar ini tapi Ah, mau umroh terus saya tiba-tiba bilang teman saya kalau mau umroh pakai apa daftar sih yang penting hmm. daftar sih yang penting saya langsung ke sana loh langsung ke Eh, birunya oh gitu ya, saya tanya oke. Mbak umroh itu nah ketika saya mengisi daftar Hmm. itu kan nama Rita, Pak ukuran baju L, berangkat Hmm. sama siapa, suami, Ya, gitu-gitu. Itu kok air mata saya kok bercucuran. Masya Jadi Allah. saya bayangin suami saya pakai baju itu keliling gitu kan. Itu saya kok bercucuran. Saya sampai nangis loh di depannya. Kenapa Bu nangis? Pengen umroh tapi nggak ada uangnya gitu. Jadi dia itu nek orang nekat itu ya malu yo apa yo wis ada izin ya gitu. Ya, Jadi ah, Mbak, aku tuh pengen umroh banget loh Mbak. ya. Tapi nggak ada uangnya. Aku numpuk tak boleh gitu. Boleh Bu numpuk aja gitu. Numpuk itu maksudnya nutup Numpuk daftar. daftarnya. Oh, daftarnya. Ternyata ternyata biro umroh tuh emang itu ya.
numpui itu ya, nggak bayar nggak apa-apa. Ya, daftar dulu lah ibaratnya ya. Daftar dulu itu saya sudah bisa nangis sampai itu. Itu langsung saya mau berangkat kapan itu udah tanggal 28 Desember. Kenapa? Yaitu hari apa? Hari libur anak-anak. Saya pulang nih, pulang saking senengnya kan, mesti untuk numpuk gitu kan. Itu saya nulis sendiri dok loh, Rita nggak pakai suami. Nanti tapi bang cuma daftar dengan siapa gitu kan, suami gitu. Saya pulang gitu. Ya, aku baru daftar umroh gitu. Kamu daftar sama siapa mah? Yo dewe lah, wong ra duit kok. Lah aku mbok tinggal. Ya tak tinggal lah. Ya aku melu. Ayo duit 2 juta. Punya uangnya tuh tak minta langsung 2 juta. Saya langsung kembali lagi ke sana sama suami saya bayar DP 2 juta. Berarti daftar untuk 2 orang ya sama suami? 2 orang. Oke. Itu daftar. Itu tapi saya sudah punya umroh ya karena memang saya punya pendirian pantaskan diri. Jadi magic itu sebenarnya memantaskan diri. Jadi sejak saya belum bisa naik motor, belum bisa naik mobil, saya sudah punya SIM A, SIM C, paspor. Karena apa? Saya percaya nih, jika ada undangan tiba-tiba, siap ya. Siap gitu. Jadi saya belum. Jadi paspor saya hangus itu ya berkali-kali. Paspor anak saya hangus berkali-kali sampai sekarang belum. Anak saya lahir punya paspor belum pernah dipakai ke luar negeri. Jadi anak saya sampai protes, kapan ini mah dipakai kok hangus terus gitu. Tunggu undangan Allah gitu. Masya Allah. Jadi itu ya Mbak ya. Yakin, pantaskan. Husnuzon ya. Berprasangka baik juga ya. Ya jadi memantaskan belum punya uang untuk umroh, ya daftar dulu. Jadi untuk teman-teman tuh biasanya takut gitu ya. Step-stepnya dilalui dulu. Mau umroh itu daftar dulu. Bukan mikir duit dulu tuh. Daftar aja dulu ya. Daftar belum bayar. Daftar nggak bayar kan. Tapi kita bisa ini loh menguras tuh. Tadi panca indera itu sudah bekerja. Apalagi udah menulis di bironya gitu. Itu kan udah maju selangkah ya. Tadi masih di pikiran pengen umroh. Terus sudah panca indera ini sudah ngetik. Ya, tadi Mbak Rita nulis goalnya umroh tadi kan ya, juga kan umroh. Jadi di CRA itu kan CRA-nya tuh tak tulis itu goalnya apa umroh. Terus apalagi tuh punya mobil baru gitu. Gitu ya. Jadi mobil baru, terus karyawan. Jadi setelah dari CRA dapat itu jadi kan langsung dibuka 4 dashboard bisnis. Ya. Itu jadi langsung itu tujuannya bukan ben gampang itu. Kapan aku piknik gitu. Jadi piknik gitu. Cari karyawan itu bukan ben duitnya oke gitu enggak. Jadi piye ben iso piknik karena saya sudah selama 2 tahun enggak piknik. Ya gitu karena ngurusi goreng tahu itu, Mas. Masya Allah. Goreng tahu sehari 1.000 bayangkan. Kata CRA kan kemarin dia bilang kalau ini teman-teman umroh itu udah healing terbaik ya. Iya, betul. Ya benar. Jadi saya perjalanan ke sana benar-benar 2 juta terus paling lambat bayarnya umroh kapan, Mbak? Gitu. 2 minggu sebelumnya. Untungnya itu sudah punya tim 4 ya. Kan itu dari ikut CRA 4. Yeah. Terus jadinya omsetnya yo naik 4 kali lipat. Itu saya berangkat nggak pakai sangu loh. Jadi nggak ada sangunya. Jadi cuma bisa untuk berangkat. Yang penting kalau orang-orang bilang, Mbak Rita apa fasilitasnya apa gitu ya, hotel tahun ini. Kalau saya umumnya, yang penting tekan kono dulu. Meh hotel, meh apa. Yang penting tekan kono. Udah sampai sana dulu. Lah di sana Muhammad ini minta ya Allah gitu. Alhamdulillah dapat semua. Masya Allah. Jadi yang penting sampai sana dulu. Minta Allah lagi. Tadi step-step mintanya ya. Nah Mbak, ini tadi kan teman-teman ada yang menarik ya. Jadi Mbak Rita ini alhamdulillah sudah berhasil mengumrohkan berapa karyawan Mbak? Ya dari karyawan Mbak Rita. Tahun kemarin 9. Tahun kemarin 9, Masya Allah biasa. Yang ke depan berapa ini yang mau di? Kalau kan bonus umroh itu untuk karyawan yang sudah 1 tahun. Oh 1 tahun jadi ya. Jadi karena kan karyawan saya yang kemarin sudah semua, jadi yang tahun ini 2 bareng saya nanti insya Allah tahun tanggal 28 bareng saya 2 karena dia bulan Juli ini sudah 1 tahun bekerja di Mbak Rita. Bulan Juli ini udah 1 tahun, jadi Oktober ini dia dapat
umroh. Oh, nah ini yang saya mau tanyakan, mungkin teman-teman juga bertanya. Gimana sih Mbak? Kadang kan kita untuk umroh diri sendiri untuk mengeluarkan biaya sebesar itu kan kadang masih berat gitu kan. Nah ini apalagi kita sudah bisa atau mampu untuk mengumrohkan orang lain, apalagi karyawan kayak gitu Mbak. Itu gimana Mbak rahasianya? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman nih. Ya tadi ya yang Ah, umroh pertama kali saya ini kan, hmm, saya pertama cuma karyawan berdua, hmm, dapatnya cuma segini, ya, bisa buat makan berdua. hmm, Terus saya punya hmm, timnya 4. Eh, saya kerjanya kan sama aja kan. hmm, Saya kan tadinya berdua, hmm, uangnya segini. Terus saya sekarang jadi berempat. Kan hmm, karyawan pertama saya 2 ya. ya, Kan 4 dashboard, saya 1, suami 1, karyawan saya 2, kan 4. oke, Lah ini kan kerjaan saya kan tetap sama kan, malah tambah ringan nih. Tapi hmm, omset saya kan naik. ya, Omset saya kan naik jadi 4 kali, ya 4 kali lipatnya. Berarti kan ini kalau saya bilang ini bukan kerja saya, hmm, ini kerja mereka nih. kerja tim lah Ya ya, tim, maksudnya ya ada efeknya dari mereka ya. ya, Jadi lah kok kita ngaku-ngaku duitku gitu. Jadi hmm, jadi seperti itu ya. Jadi kalau tadi ya saya sering itu, kalau saya ya mohon maaf kalau ngaji itu sing tak senengi tak ambil gitu. Jadi oh, ketika kita menjamin rezeki seseorang, insya Allah hmm, kita dijamin rezekinya. Terus tadi jangan merasa itu tuh uang kita. Jadi kan kalau hmm, ngeluarin susah. Jadi hmm, kalau bahasa kerennya itu kemelekatan ya. kemelekatan, oh iya, Jadi kalau uang masuk, oh ini uangku, eman-eman keluar gitu kan. merasa punya Punya kita, kita nanti nek tak gue umroh ke entek gitu ya. hmm, Entek kan hmm, umpamanya hmm, umroh ke 2 orang gitu kan 50 juta gitu kan. hmm. Wah nek di umroh ke 50 juta, engko uangku hilang 50 juta. Balik kapan gitu, Heeh. kadang mikir Engko gitu, kerja apa meneh iki gitu kan. ya, Padahal paling eh, satu karyawan itu dia menghasilkan berapa ya umpamanya kalau dari hmm, hitungan hmm, dunia lah, umpamanya dia bagiannya cuma apa admin itu kan hmm, paling kalau dihitung-hitung dia paling menghasilkan seperti ini. ya, Tapi kita ngasih itu, tapi kan kita nggak tahu nih hal di balik ini kan kita nggak tahu. Kalau saya sih lihat, makanya kalau saya ke teman-teman tuh sama marketingnya, wah ini sing nyugihke asa iki para marketing. Hei, jangan salah. hmm, Yang nyugihke iso-iso yang ini, yang bagian apa? Delivery apa OB-nya itu. bersih bersih, Bersih-bersih. Jadi hmm. yang besok ikut umroh itu ya itu yang ya itu devil itu kirim Oh, delivery di bagian kirim-kirim bagian barangnya, kirim-kirim. Jadi saya kalau pesan-pesan ke teman-teman, kamu tuh nek cuma ngandal ke gaji yang hmm, paling gede-gedenya yo piro ya gitu ya. ya, Itu buat makan aja hmm, habis toh. ya, ya, Ya kan mamanya gajinya 3 juta. Buat sebulan kan habis toh Mas. hmm. Jadi kerja itu jangan untuk mengharapkan gaji. Jangan sempit ya, cuma dapat Jadi gaji gaji gitu kan ya, dapatnya cuma 3 juta. hmm. Ternyata ketika kamu nggak nggak mengharapkan gaji, kamu dapat umroh gitu kan. Oh, Berarti kan itu lebih, itu kan bukan dari gajinya. Jadi kerja itu jangan gaji, ya dapat gaji dan lain-lain yang Allah yang tahu. Insya Allah, Jadi bisa dibuka, ternyata saya lagi seneng nih hmm. umroh ke, itu aja bukan saya ya yang umroh ke tadi. Saya kan cuma jalan Jalan. jalan dilewatinya ya. Nah, jadi itu kuncinya tadi ya Mbak ya, Hmm? yang melepas kemelekatan itu teman-teman, Masya Jadi Allah. jalan, jadi saya merasa saya itu cuma jalan dilewati uang gitu. Tapi Hmm. kan enak dilewati. Nek umpamanya kita punya lemnya kan nempel sedikit-sedikit. Ya, Masya Allah loh, itu 9 karyawan kali 25 juta kan, karena udah lumayan kan itu kan. Masya Allah. Dan itu anu ya apa? Nek kita mikir ya, eh, oh karyawan dihitung itu. Ternyata enggak. Ternyata pulang-pulang ya ada aja yang mengganti ganti benar-benar Hmm. Allah akan ganti segala pengeluaran kita. Jadi bukan pengeluaran umroh saja kalau saya Allah akan ganti semua pengeluaran kita jika dikeluarkan dengan bahagia. Jadi bahagialah ketika neraktir, bahagialah ketika membayar lah itu. Kita Hmm. itu sering nggak sinkron itu loh. Jadi kita kalau dapat
apa umpamanya kita beli barang ya, Ya. kulaan gitu ya. Oke. Waktu kulaan itu kan apa seneng kan dapat barang. Ah. Tapi ketika bayar kok sedih. Itu kan nggak sinkron lah. Ya. Saya pesannya ya bahagialah ketika mau bayar. Jadi eh, apa tipsnya? Ya. Sekarang lihat tagihan yang di rumah dilihat, rasakan sedih ora gitu. Jadi itu tipsnya. Oh, Akhirnya melihat tagihan itu seneng. Kan ketika kita membayar tagihan kan kita sudah menikmati kenikmatan ya kok waktu bayar kok sedih. Jadi itu ya kenapa kita nggak match, ya nggak sinkron. Pas dapat seneng, pas keluar sedih. Oh, iya. Harus dikeluarkan dengan bahagia. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kan mungkin untuk bisa jadi apa ya, hikmah yang bisa kita ambil teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang di rumah pingin, saya sudah kepikiran sih sebenarnya mau ngumrohkan karyawan apa atau ngumrohkan keluarga, cuma masih pikir-pikir. Mungkin ini dengan adanya ini disampaikan Mbak Rita mungkin bisa lebih yakin lagi, bisa ngajak umroh karyawan atau bahkan keluarga mungkin gitu Mbak ya. Masya Allah luar biasa. Nah Mbak, kita mau nanya nih. SBC ini kan juga ada program nih ya, umroh bareng SBC. Nah sebenarnya kalau untuk umroh sendiri tahapannya apa aja Mbak? Jadi biar teman-teman tahu nih step by stepnya yang harus dilakukan. Mungkin teman-teman yang belum daftar mau ikut umroh, tahapannya apa Mbak? Ya tadi Pertambahan. ya, tadi kamu adalah magic ya. Hmm. Magic itu disadari loh, magic itu apa terus? Dan tadi saya sudah besar ini tahu, oh ternyata magic ini Oke. bisa loh diciptakan tiap hari, tiap detik gitu. Itu magic itu apa? Jadi Allah sesuai prasangka hambanya kan. Jadi kan ketika saya kecil kan saya cuma percayanya sama Allah, padahal saya nggak tahu harus bekerja kan. Kalau sekarang kita tahu nih, dapat uang harus bekerja. Waktu kecil kan saya nggak tahu ya. Pengen ini dapat. Ternyata sekarang itu juga bisa dapat ketika kita sudah sesuai prasangka gitu ya. Jadi jaga prasangka. Mamanya hari ini ya, ketika ada daftar, ketok aku kuat ki, iso bayar gitu. Besok lagi dagangan sepi, ketok ora iso. Itu kan nggak sama ya. Jadi jaga setelah prasangka baik, terus jaga terus. Jadi rasakan bahagianya ketika kita bayangke wis tekan Baitullah gitu. Bayangkan tawafnya gitu udah di sana. Rasakan nikmatnya pakai energi itu tiap detik. Jadi benar-benar niat ya. Kita udah niat nih. Saya mau umroh. Udah itu kan ini saya nggak pakai uang ya. Jaga prasangka dulu, yakin tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Dah. Setelah itu daftar. Niat daftar gitu ya. Jadi bukan baru niat terus pusing. Niat pusing nggak daftar gitu ya. Daftar dulu biar panca indera itu keluar dulu, maju selangkah. Setelah daftar, lah gue mikir duitnya sekondi gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi ini jaga terus yakin gitu. Tadi keyakinan Allah sesuai prasangka-nya. Jadi insya Allah ada gitu. Pas tanggal 25, umpamanya ini tanggal 20 ya. Sekarang tanggal 20. Tanggal 20 sebenarnya kan ini kan close ya. Close, tapi DP ya, terakhir DP. Tapi ini tadi kan sudah daftar dulu. Udah sekarang kita kan mikir DP ya, setelah daftar DP. Oh, DP ya, tahapan berikutnya. DP. Ya, kan teman-teman ini udah ada yang daftar kan. Terus ini udah tanggal 20 nih DP gitu. Tapi teman-teman masih pengen, aku tuh ketoknya pengen mau umroh Mbak Rita. Ya mungkin ini juga doa dari teman-teman ya. Jadi untuk pendaftaran kita perpanjang lagi. Oh, diperpanjang lagi. Oke. Jadi sampai kapan nih, Mbak? Sampai tanggal 25. 25 September. Oke, jadi untuk teman-teman masih bisa nih namanya di apa ya? Di upgrade impian. Jadi yang kemarin sudah turun lagi, ayo naikkan lagi. Jaga prasangkanya terus pakai setiap detik. Daftar dulu yang pasti ya, habis jaga prasangka. Daftar. Terus ya itu berdoa lagi umpamanya belum punya uang ya paspor dulu. Oh, paspor ya. Paspor sekarang. Mantaskan diri tadi ya. Mantaskan diri 350 punya kan? Nggak punya lagi. Ya tadi kembali lagi daftar jaga energi. Bener-bener ya itu kita mungkin nggak yakin karena belum pernah mencoba ya. Jadi yuk kita jaga bareng-bareng ya Mas ya. Iya, siap. Jaga bareng-bareng 5 hari
pakai energi ini tiap detik. Jadi, Nah, yo ini kita yang hadir ini 78 ya. ya, sekitar 78 Mbak. 78 nanti kita saling menyemangati. Kalau ada yang turun, Mbak Rita kok iki aku tadi pagi down ya gitu. Naikkan lagi. Jadi sedih itu cukup 7 detik saja. Masya Allah. Jadi kan tahu kan ini wis iki semangat nih Mbak Rita ngomong. Wah, semangat iki. Bar kuwi pulang ke rumah ada tetangga. Wah, piye meh umroh itu kan down lagi kan. Ya. Langsung Don, boleh Don, 7 detik tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik lagi. Insya Allah berangkat gitu. Jadi kita sering bikin grup. Mbak Rita aku lagi Don. Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik lagi. Jadi cuma gitu. Jadi cuma ternyata hidup itu cuma naikkan ketika turun. Naikkan, jaga. Naikkan, jaga gitu. Jadi nanti tahu-tahu nanti rekening penuh sendiri. Oh, jadi tahapannya 3 tadi, niat pertama. Niat, berniat terus daftar. Dulu ya. Habis daftar lagi mikir ya, jangan belum daftar wis mikir. Jadi besok ditunggu ada 78 pendaftar ya. Amin, insya Allah kita doakan kita berangkat semua. Daftar nggak bayar loh, nanti nggak saya bilang, iki yang 78 kapan DP neng, pasti saya bilang ini, Mbak Rita DP-nya belum ada. Semangat, saya paling bilang gitu. Gambate sambil mendoakan lah Mbak. Iya, pasti saya bilang gini, saya bantu doakan dari ini dan saya ikut list. Jadi saya setiap ada orang, Mbak Rita, saya mau ikut taklis. Taklis ini Mas Luhur taklis. Gitu. Jadi sebelum deadline itu nggak usah patah semangat, masih ada waktu. Iya. Nah, terus kalau setelah DP nih Mbak, setelah DP-nya berapa kalau boleh tahu? DP-nya 5 juta. 5 juta. Ditunggu sampai tanggal 25. 25. Itu kan doanya teman-teman yang masih diberi kesempatan loh. Berarti itu kalau saya itu tanda ya. Ketika harusnya ini deadline. Kan seharusnya ini saya nggak berangkat ya, karena sudah ada deadline. Karena saya doanya tetap mau berangkat. Ada pengumuman diperpanjang. Ini berarti kalau saya itu menganggap itu Allah masih mau mengundang ya. Masih mengizinkan. Jadi Allah belum menutup. Yang menutup itu kita sendiri sebenarnya ya. Jadi setelah tadi apa DP ya? Setelah DP sampai tanggal 25 DP. Tadi pelunasan nanti maksimal 2 minggu sebelum. Berangkatnya kan 28 ya. 28. Berarti 2 minggu sebelum tanggal 28 pelunasan. Nah, kalau untuk harganya Mbak, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih untuk harganya masih sama kok. Berapa tuh Mbak? Tetap walaupun diperpanjang, biasanya kan kalau mau mendekati naik. Harganya 28.950. 28 juta 950 ya. Khusus nomornya. Apalagi khusus member SBC. Khusus member SBC. Dapat diskon 1 juta. Masya Allah, luar biasa, mantep nih. Jadi buat teman-teman nih, ini sedang bergetar hatinya gitu kan. Wis daftar dulu lah. Daftar dulu 78 ya, nanti paling nggak tanya. Maaf gitu, nggak usah pakai maaf ya sekarang. Jadi sudah waktunya DP gitu. Jadi kita jangan membayangkan mungkin Mbak Rita tanya apa ya. Jadi ini masih tanggal 20 sudah mempersiapkan jawaban meh nggo menolak. Itu kan sering kan kita nanti nek ditanya aku meh mempersiapkan jawaban maaf Mbak Rita ini untuk bangun rumah. Maaf Mbak Rita itu wes 5 hari itu menurut saya masih lama ya. Jadi Allah itu bisa membolak-balikkan hati, bisa ngasih rezeki sing ngerti-ngerti glundung gitu kan. Ngerti-ngerti dapat malah miliar lagi ya, bisa mengumrohkan banyak karyawan. Banyak orang, keluarga mungkin ya. Jadi yuk lebarkan possibility ya. Nah, habis ini kita Mbak Rita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau tanya-tanya nih sama Mbak Rita, mungkin udah bisa mulai mau diketik melalui kolom chat juga bisa. Nanti mau disampaikan juga bisa. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin ini ada pengumuman ya dari Amal Usaha. Mungkin Mbak Kusnun bisa ditampilkan. Mbak Kusnun, ada pengumuman apa nih? Teman-teman jangan kemana-mana. Di sini kita masuk sesi tanya jawab. Monggo Mbak Kusnun.
Oh, ini ada program apa lagi nih, Mbak? Hadiah umroh untuk guru ngaji. Nah, ini gimana ini, Mbak? Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin belum ada waktu untuk proyek KPPT gitu kan. Ada juga program SPC jadi hadiah umroh untuk guru ngaji. Jadi yang punya rezeki lebih boleh nih berapapun kita terima ya. Oh, jadi mau Kayak berapapun oh, hadiah umroh untuk guru ngaji di program umroh bareng program ini. Kalau saya yang dengar, Mbak, yang tahu ya, kalau kita mengumrohkan orang itu kita juga dapat pahala umroh. ya. Kemarin menurut CR kan gitu. Tapi saya juga meyakini itu ya. Hmm. Wong kita niat aja kan pahalanya juga sudah sama kan. Jadi Hmm. niat dulu apalagi umrohnya gitu ya, mengumrohkan orang lain gitu. Ya, Masya Allah. Jadi ini ada program bagus banget teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin berhalangan untuk hadir, ikut gabung daftar umroh bareng SBC, bisa nih memberi hadiah umroh untuk guru ngaji gitu kan ya. Atau bahkan teman-teman yang daftar umroh juga mau ngajar, tambah luar biasa. Ini Iya kan pahalanya doa double-double itu ya. kan gitu Mas. Doa itu CR bilang kan doanya itu jangan atau dan Ya. dan satu dan dua dan tiga dan empat dan lima itu boleh gitu. Doanya umroh, diri sendiri umroh dan mengumrohkan guru ngaji. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau tahu lebih lanjut tentang programnya SBC yang amal usaha ini, dia umroh untuk guru ngaji, bisa nanti langsung chat atau telepon ke ini ya, admin amal usaha Mbak Rita ya. Mungkin mau ikut program itu, transfernya kemana mungkin ya, kayak gitu, mau daftar gimana. Nanti juga mungkin teman-teman juga akan di share nih link pendaftaran Mbak ya, untuk bisa daftar umroh. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Monggo yang mau tanya bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Siap. Kita tunggu, monggo kalau ada yang tanya. Oke. Tanya nyanyi. Masya Allah. Monggo teman-teman yang mau tanya bisa langsung aja ke kolom chat ya. Siap. Mau tanya tentang umrohnya juga boleh atau tentang pengalaman Mbak Rita gitu ya. Oh, ini ada yang tanya, Bu Sulis Surabaya Mbak Rita. Surabaya ada berapa orang yang daftar? Surabaya ada, kalau Bojonegoro itu termasuk Surabaya enggak? Bojonegoro deket sih dari Ya Surabaya. deket ya, Deket. sama-sama Jawa Timurnya. Hmm, Dari Surabaya ada 4 orang. 4 orang ya, 4 orang. Nah, Mbak, saya lupa nih mau tanya juga nih. Nah, nanti tahapannya setelah kita daftar itu ada ini nggak kayak mana sih itu? Ada. Jadi nanti setelah 3 minggu sebelum keberangkatan kita ada manasik ya. Jadi untuk yang area Jogja Solo bisa offline. Kalau yang lebih jauh dari itu bisa online. Jadi nanti kita kasih randonnya ya, random kegiatan. Jadi nanti ada manasik, ada pembagian perlengkapan. Masya Allah. Bu Sulis, iya Bu, Surabaya, Bojonegoro, ya 3 jam ya. Tapi insya Allah kalau tol lebih cepat sih kayaknya. Gak masalah Bu, Bojonegoro, Surabaya. Sebenarnya niat tadi Bu. Niat Atau itu. ngajak temennya yang Surabaya juga boleh Bu. Ya gitu ya. Oke, ada yang tanya-tanya mungkin, monggo teman-teman. Ya ada banyak dari Makassar, dari Bojonegoro, dari Jogja juga. Silakan teman-teman yang mau tanya bisa ke kolom chat ya, atau raise hand langsung. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi nih Mbak. Nah ini yang nanya Mbak Erlin Jogja nih. Kalau untuk yang program guru ngaji umroh itu berapa saja ya Mbak? Apa jumlah uangnya? Bebas Mbak Erlin, jadi kita bebas ya. Mau donasi berapa aja bisa ya. Ya jadi berapa aja tetap diterima. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Wiwin Jogja nih, tanya share Mak tips menjaga prasangka. Menjaga prasangka tadi Mbak. Menjaga prasangka. Ya. Tadi kan kita berdoanya kalau ditanya Mbak Wiwin yakin nggak sama Allah gitu. Yakin gitu. Terus kalau yakin itu
bisa turun naik ya? Harusnya loh, seharusnya nek bilang aku sudah yakin nih hidupku itu di apa ya? Harusnya nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Namanya Jadi yakin udah nggak boleh. kan kita sudah bilang Hmm. ya Allah, saya yakin ini besok dapat umroh gitu, besok mau umroh yakin. Kan kita harus bilang yakin. Ketika bilang yakin tuh sebenarnya boleh turun nggak? Ya, harusnya nggak boleh. Ya kan, Ah, berarti kan nggak sinkron kan? Kan kamu bilang, ah, kowe mau umroh yakin, yakin kok wong Allah sudah apa? Nek Allah wis berkehendak itu hmm, eh wis ya apa bisa jadi gitu kan. Kalau sudah bilang yakin ini kalau saya sudah bilang yakin itu ya harus yakin terus dari sampai akhir gitu ya. Sampai akhir yakin. Tapi pas memang jenenge manusia ya agak turun. Jadi itu cara jaga tipnya biar yakin. Tadi kita tipnya sadar, Mbak. Jadi sadar kalau kita lagi turun. Kan kita yakin nih, hmm, yakin saya bisa umroh. ya. Terus lagi nggak yakin, turun. Lah itu tipnya kowe ngerti nek ijek nggak yakin. Mbak Wiwin tahu kalau Mbak Wiwin ini lagi nggak yakinnya turun nih loh. Hmm, Ya kan? hmm. Nah, ini wis tanggal 20 ya Mbak Wiwin. DP-nya kok belum ada ya? Kemarin padahal yakin ya wis. Padahal udah apa? Tiap hari jawabrinan Mbak Rita. Masih yakin Mbak Rita? Yakin, yakin, yakin tanggal 20, tanggal 24 nggak yakin. Oh, Jadi sorry. kan kita tanggal DP-nya kan tanggal 20. Hmm, Kamu udah jaga dari tanggal 9 dari tanggal 1. Yakin, 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 yakin. Tanggal 19 dirimu nggak yakin. Yaitu uang yang mau mendekat itu harus pergi. hmm, Jadi kenapa kok kita nggak dapat biasanya yakinnya itu nggak sampai tanggal 20, mesti tanggal 19 deg-degan gitu kan. Kan karena hmm, kurang sehari ya. Kurang sehari golek duitnya di mana nih? Gitu kan kita hmm, sering sering langsung membatasin tadi pikiran tadi kan. hmm, Iki rak mungkin iki sehari dapat 5 juta gitu. hmm. Ya kalau manusia memang kalau kita jualan gorengan ya sehari nggak dapat 5 juta. Ya kan? Iya. Tapi kalau kembalikan lagi, Allah punya segalanya kan naik Iya, lagi. pintu rezeki dari mana aja kan gitu. Jadi kalau kita mikir iki garek sedino gitu kan. Hmm, hmm, Garek sedino ora iso ki 5 juta lah kita sudah menutup ya wes kan hmm, Allah sesuai prasangka hambanya. Iki ketoke garek tinggal sehari uang 5 juta nggak bisa masuk. Ya udah, uang 5 juta nggak bisa masuk. Ya kan hmm. udah doa sendiri kan. Iki garek sehari Mbak Rita. 5 juta nggak mungkin masuk. Orang saya jual gorengan. Paling oke, paling banyak loh. 2,5 wis. Gitu. Hmm. Nah gitu. Jadi kita sendirilah yang menutup tadi. Jadi sampai tanggal 20 itu kan sampai jam 12 malam. Jadi Hmm. harus tetap jaga sampai tanggal Hmm. 20. Iya. 20, 20 eh, tadi tanggal 20 sampai sampai jam 24 kan. Iya, Nah, jam ini 24. benar-benar dijaga gitu. Jadi benar-benar caranya menjaga prasangka. Kamu tahu ketika prasangkamu itu lagi turun, naikkan lagi 7 detik. Mbak Rita lagi down nih gitu ya. Hmm. Itu kenapa? Tadi ketika kita lagi down itu kan tadi rezeki itu frekuensi ya kalau kita Iya. mau belajar energi. Sebenarnya frekuensi di dunia itu sama sih kalau saya. Hmm. Frekuensinya bahagia. Uang frekuensinya bahagia, umroh frekuensinya bahagia gitu kan. Jadi ketika kita jaga frekuensi ini, kita lagi di sini umrohnya tanggal 28 Oktober. 28 ya. Kalau frekuensinya sama itu pasti nanti nangkep dewi. Hmm. Frekuensinya. Tapi ketika kita frekuensinya sama lusut ke sini ya. Lusut. Hmm. Jadi resepnya apa? Jaga frekuensi. Terus kalau saya sadar gitu biasanya kalau turun, wah ini nek frekuensi ini nggak sama, umrohku nggak dapat. Jadi cuma sadari bahwa kamu lagi turun, Naik naikkan lagi, lagi. yakin Cukup lagi. 7 detik lagi. Habis 7 detik naik sedikit, baru naik sedetik, turun lagi, naik lagi. Jadi di sini mau jaga Ya. naikkan. Nah, ternyata itulah magic. Ketika Hmm. kamu sudah tahu nih, Ya. apalagi wis mengaktifkan ini ya, di diri ketika turun, yuk ingatkan gitu. Jadi doanya ya Allah, ingatkan aku ketika aku turun dan cepat naikkan kembali gitu. Jadi Hmm. kalau ya Allah, aku apa? Jadikan energiku stabil lah jenenge manusia iki yo kadang yo naik turun. Jadi Ya. ingatkan kalau aku turun, naikkan
kembali, dan itu ternyata nggak lama kok, cepet. Ya itu latihan ya Mbak. Jadi semua Mbak Rita apa iso langsung tiba-tiba ini ya enggak. Makanya untuk teman-teman tuh sekarang langsung praktek aja. Jadi sing kejeduk-jeduk saya ya, kemarin saya kan wis trial dan error ya. Saya sudah jualan ini error, rugi. Teman-teman sekarang tinggal iki lho resepnya, sadari ketika kamu turun sebentar saja naikkan gitu aja. Jadi sudah, itu ketika itu sudah ya tadi ya malah bisa celing ya bisa. Ya Allah minta ini celing, ngerti-ngerti seling rekeningnya dapat gitu ya. Ya, jaga prasangka baik itu Mbak ya juga. Jadi itu Mbak Win ya, tipsnya ini masih ada 5 hari lagi Mbak Win. Semangat. Semangat, jaga frekuensi kata Mbak Rita ya. Jaga semangatnya, kalau turun jangan lupa sadar kalau lagi turun langsung naik lagi gitu ya Mbak ya. Sama tadi ya Mbak Wiwin, apa, bahagia melihat tagihan ya. Cek gitu tagihannya. Ditagih daftar Mas Iya, sama kan admin. dia jadi kalau ditagih itu bilangnya gini loh, Mbak sudah waktunya bayar tagihan, apa bayar DP itu. Yes Mbak Rita gitu ya. Jadi cuma kata-kata, jadi kekuatan, the power of kata-kata itu kan yes gitu kan. Tadi kan kita kayak lagi di bawah kita naikkan yes gitu kan. Itu kan tadi sakjane rak ndek duit tapi kita naikkan nih. Kan ini lagi di sini turun. Mbak Rita, saya cuma tanya, Bu sudah waktunya pembayaran DP ini kan langsung otomatis turun kan karena uangnya nggak ada. Tapi yuk naikkan dengan kata-kata yes Mbak Rita, OTW. Gitu. Itu oke tipsnya. Nah ini ada yang tanya lagi nih, Ustadz Kolik nih, Masya Allah hadir. Mak Rita, spill dong rasanya pertama kali melihat Ka'bah itu gimana rasanya? Sambilnya apa ya? Gimana rasanya Mbak? Rasanya masih terasa sampai sekarang. Oh, luar biasa. Jadi rasanya kenapa saya mau ke sana lagi? Rasanya seperti sekarang, hatinya itu langsung piar, Gimana terang, oh, gitu ya. benar-benar terang. Jadi ketika lihat kan kita jalan ini masih belum kelihatan, jalan ini kan jauh ya dari depan, berdesak-desak kan itu waktu kelihatan maju sedikit agak kecil agak besar, biak itu kayak langsung kayak hatinya itu kayak belah gitu. Kalau saya ya mungkin beda-beda, yang belah kayak ada sinarnya terang gitu. Jadi di sini tuh kok terang, nggak tahu ya. Rasanya terang, dan terangnya itu sampai sekarang. Makanya saya ke teman-teman itu, sebelum jenengan, jadi terang ya Pak Kondur kali, sepil pertama kali lihat Ka'bah, pertama kali pasti langsung lemas semua. Dan itu terang, benar-benar di sini kayak dibelah gitu. Terang banget. Makanya saya langsung pulang itu saya cuma bilang, itu udah tak janji. Sebelum kita pusing mencari rumahmu ya. Kita cari apa? Bisnis, pusing. Kita hidupkan untuk menemui Allah ya. Gitu ya. Ya kan. Sebelum kan kita meninggal itu menemui Allah ya. Yuk selagi hidup kita main ke rumahnya Allah. Main ya, saya bilangnya main. Kalau dibilang kadang ibadah gitu ada sih bilang agak berat, tapi yuk main. Main dulu. Main dulu sebelum kamu pusing main ke tempat yang lain, ke tempat bisnismu, kamu pusing cari uang dulu, yuk main main ke rumahnya yang punya dunia yang selama ini. Ya kamu cari, yuk kita datang dulu ke rumahnya yang punya dunia. Jadi sampai sekarang rasa nih masih sama terangnya di sini. Kalau disuruh sana ke sana lagi, mau terus gitu ya. Tambah pengen ngajak teman-teman, rasanya beda ya. Saya pernah umroh sendiri berdua sama suami. Wah nggak seru, yo seru-serunya tapi kurang seru. Tapi ya seru, cuman kurang seru. Tapi kemarin seru dengan SBC itu benar-benar saya sama Coach Ridwan, Coach besok kesini lagi ya Coach, saya bilang gitu. Kita kangen loh seperti itu gitu. Nah ini spesialnya teman-teman, besok ini umrohnya kan bareng CRA nih ya kan. Kita di sana juga mungkin bisa belajar banyak sama beliau dengan TL-nya langsung CRA loh. Jadi benar-benar ya tadi. Kenapa kok saya sama CRA ya gitu. Saya ikut apa maksudnya seneng kelasnya CRA itu dari udah 10 tahun ya Mas. Belum ya? Hampir 10 Hampir 10 tahun tahun, ya, 2014 ya.
Kita kalau ngobrol gini nggak tahu ya, kenapa sih kita kok senang banget Mbak Cera? Nggak tahu. Ya mungkin Allah yang jalankan kita ke sini ya. Ya, kita kayaknya jalan aja gitu Jalan aja ya, jadi sama nggak. Gus Riwan, sama SBC. Alhamdulillah kita di sini udah apa ya, udah kayak keluarga sih, Ya kayak bukan keluarga, kayak jodoh keluarga. ya. Ya, Mbak, luar biasa nih perbincangan kita malam ini ya teman-teman. Ini waktunya udah hampir habis ini Mbak, udah hampir jam 9 malam. Nanti mungkin kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau nggak hanya tentang pendaftaran umroh nih ya, mungkin mau tanya tips-tips apa dari Mbak Rita boleh ya, boleh langsung ke Mbak Rita ya. Nah, ya, boleh misalnya tanya-tanya, Mbak, gimana sih? Mungkin ada tips-tips entah bisnis atau gimana untuk semangat kayak gitu-gitu. Luar biasa ini energinya Mbak Rita luar biasa. Nah, teman-teman, alhamdulillah pertemuan kali ini luar biasa. Semoga eh, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Luar biasa sekali. Dan ini waktu sudah hampir habis nih Mbak. Sebelum kita tutup, kita foto bareng Mbak ya. Ya. Boleh ya? Teman-teman kita foto bareng, boleh di-on kan ini apa? Camnya nih. Kameranya boleh di-on kan. Mbak Gusnu dibantu ya. Kita foto bareng nih teman-teman. Masya Allah ada dari Makassar, Surabaya. Mbak Arini, Masya Allah ya. Oke, boleh di-on kan. Kita foto bareng-bareng ya teman-teman. Ya, monggo kameranya di-on kan. Kita foto bareng-bareng. Ada Mas Agung. Wah, Masya Allah. Siap. Siap. Wah, ada yang lagi di jalan nih, Mas Dedi. Mas Hilmi Tuban. Masya Allah. Yuk kita foto bareng, Mbak Kusnun. Siap ya, kita foto bareng ya. Siap. Gimana nih, Mbak? Gini, Mbak. 3 karakter visi. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyumnya lebar, bahagia. 1, 2, 3. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu di titik kumpul berikutnya ya, Mbak ya. Ya. Buat teman-teman yang mau daftar langsung aja klik linknya karena kuotanya terbatas ya, Mbak ya. Kuotanya terbatas, jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di titik kumpul berikutnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jangan lupa bersyukur hari ini.